halaman 11. Memilah informasi. Ya, halaman 11. Memilah informasi ya. Cuma saya jelaskan. Pengguna internet yang semakin banyak muncul sesuatu informasi, memunculkan sesuatu informasi yang cepat menyebar sehingga menjadi viral. Mudahnya kalau viral di media sosial. Ya. Tapi ini harus kita pilih di media sosial itu. Baik itu TikTok, baik itu WhatsApp, baik itu Instagram, dan media sosial lainnya. Website ya. Termasuk media sosial. Itu harus dipilah, dicari. YouTube ya. Nah, contoh informasi viral di dunia maya sebagai berikut. Yang pertama, sebuah kejadian yang digunakan untuk menyalahkan pihak lain yang tidak memiliki hubungan dengan foto tersebut. Ada di TikTok, ada di media sosial itu yang lain, baik itu TikTok atau publikasikan berita telah terjadi kecelakaan, padahal bukan di tempat lokasi, bukan kejadian sebenarnya, malah videonya itu atau fotonya itu sudah diedit. Bisa dipastikan berita itu bohong. Kan cerenan kalau kita lihat video video yang sudah diedit atau foto yang sudah diedit, kan itu beda, ada lain daripada yang lain ya. Nah, jadi berarti kita ini seorang tokoh terkenal yang meninggal dunia sehingga banyak muncul seperti simpati dari netizen. Ada berita orang yang meninggal, padahal masih orangnya itu. Nah, itu termasuk berita kok. Jangan ya. Jangan dikasih komentar. Kalau kalian kasih komentar, selanjutnya yang ketiga, berita mengenai seseorang yang terkenal melakukan hal aneh. Dan hati-hati, berita mengenai seseorang yang terkenal melakukan hal aneh, kalian tahu kan? Seperti limbat. Kalau anak kecil yang nonton itu pasti dia ikut-ikutan, pasti, karena dia tidak melihat bacaan, tulisan, instruksi yang diberikan oleh video itu. Pasti dia ikut-ikutan. Tapi kalau orang dewasa dia pasti baca, tidak untuk ditiru. Nah, ya kan? Berarti kita tidak boleh melakukan hal itu. Hanya orang-orang yang profesional saja yang bisa. Kita sudah biasa melakukan hal itu. Kemudian kita lanjutkan di halaman 12. Berikut cara memilah informasi agar tidak terjebak pada berita yang tidak benar atau hoax. Hoax di sini berarti berita bohong. Berita itu hanya dibuat-buat. Hendaklah kita jangan menyebarkan berita hoax, ya. Karena informasi yang ada di dunia maya itu diatur oleh undang-undang. Kalau zaman sekarang ini ada istilah polisi militer. Memang ada polisi militer, polisi internet. Polisi internet. Dia membaca sistem membaca ya berita yang disampaikan oleh pengguna kepada publik. Kita lihat kejelasan sumber-sumber informasi. Jadi informasi yang kita sampaikan itu sumbernya harus jelas, jangan tidak jelas, ya. Informasi yang telah diterbitkan di media offline maupun online harus jelas sumbernya. Misal sumber dari lembaga atau institusi terkait,
Ya. Nah, apabila berita tersebut memenuhi unsur seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Kalau suatu media massa itu harus kredibel. Kredibel maksudnya searah dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Mana dia yang nyampai berita yang baik ya kepada publik. Oleh orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya di sini orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan ke publik. Ya, langsung, tepat, dan sesuai dengan prosedur. Yang keempat, mencari berita serupa dengan sumber berbeda. Anda harus membaca informasi dari berbagai sumber. Misal kalau kita membaca satu berita, berita itu menjelaskan masalah kegiatan belajar mengajar pada hari Senin minggu depan diliburkan. Dia yang lain jangan di satu tempat baca berita itu. Cari lagi media yang lain. Kan kalau kita ngetik judul berita di kolom Google Chrome kan ada link. Banyak link di bagian bawah. Pilih situ itu. Ya, sudah kita cari libur hari Senin katanya. Kita cari lagi di laman link yang lain di bagian bawahnya. Kita klik lagi masih menyatakan libur hari Senin. Kita cari lagi ya. Link yang lain yang ketiga kali kita klik yang bagian bawah hari Senin dinyatakan libur. Sudah? Berarti pas. Kita harus percaya bahwa hari Senin itu hari libur. Nah, ya itu kalau berita. Nomor yang kelima, waspadai kata-kata provokatif. Provokatif ini adalah provokator. Provokator ini adalah orang yang mengajak ya halayak umum untuk menyatukan pendapat, menyatukan kehendak. Banyak provokator. Istilahnya kalau provokator ibu rumah tangga itu tekan kompor. Ya, dua belah pihak berbalak, ya. Lagi ada masalah ditambahi. Pokoknya kompor, tahu deh kamu kompor. Kompor itu kalau semakin panas deh meledak Ya. Ini untuk satu TJR. Ya. Ini kan informasi di dunia maya sangat cepat tersebar dikarenakan mudahnya pengaksesan informasi. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menulis berita. Ada email kan yang kalian gunakan untuk menulis berita, mengirim berita, itu harus dicari dulu. 2018, saya adalah seorang admin TJR. Sebelum kamu yang TJR aku udah duluan di situ. Yang terjun pertama kali aku, Ibu Misliani, Pak Emma. Yang harus diperhatikan sebelum mempublikasikan informasi ke dunia maya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kebenaran dari informasi yang akan disebarluaskan. Itu harus dipastikan. Kapan kejadiannya, kapan waktunya, ya. Kemudian yang kedua, memperhatikan norma dan etika. Jadi dalam mempublikasikan berita itu kita harus memperhatikan norma dan etika, ya. Karena orang akan menilai, publik akan menilai berita yang kita sampaikan itu
melanggar sarahnya. Sarah itu apa? Suku, agama, ras, dan yang agama. Artinya itu. Kalau kita dituntut, hal-hal yang dilarang oleh hukum IT. Kan ada daftar di undang-undang IT itu yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang admin untuk mempublikasikan sesuatu pada dunia maya, ya. Ada di situ. Nah, itu harus diperhatikan. Emosi. Pada saat kalian mengirim berita, pada saat kalian memposting berita, ya, ini enggak, kalian sering memposting di Facebook, status pribadi, malah bicara yang kurang jelas. Jadi ujung-ujungnya komentator dia bebas komennya akibat dari apa yang kita sampaikan tadi. Itu harus hati-hati, ya. Oke, selanjutnya dampak informasi yang dapat diakses publik. Halaman 13. Keuntungan dan kerugian data dapat diakses publik. Berikut merupakan keuntungan dari informasi yang dapat diakses oleh publik. A. Berinteraksi dengan orang lain menjadi lebih mudah. Jelas, kalau kita berinteraksi, ya, berhubungan dan saling memberikan informasi di dunia maya, itu lebih cepat, lebih praktis, lebih hemat, ya, lebih murah. Tadi katanya itu lebih hemat. Karena apa? Karena data yang kita gunakan pada saat kita mengakses berita itu sepersekian kilobyte. Beda memang. B. Dapat menuangkan segala macam pemikiran. Media sosial dapat digunakan sebagai tempat menuangkan berbagai macam pemikiran. Misalnya adalah memposting kejadian yang menimpa pada hari ini, baik kejadian menyenangkan atau menyedihkan. Ini dah sering kamu posting masalah pribadi, jangan. Ya, kalau kita posting masalah pribadi, komentator itu senang dia, bukan turut berduka atau turut sedih atau turut gembira, ya. Ya, kita lagi susah dia malah senang. Banyak komentator seperti itu. Terus ada komentator, sudahlah kau tuh gantung diri baik. Nah, itu kan hal yang kurang tepat disampaikan oleh seorang komentator terhadap apa yang sudah dibuat atau diposting atau ditulis status oleh pengguna. Kurang tepat. Jangan komen seperti itu, ya. Cukup kita balas dengan sabar. Ya. Internet ini dengan sangat mudah kalian dapat mencari keuntungan. Banyak cara. Apalagi sekarang inilah online semua. Sudah online semua. Oke, Lazada itu kan media penjualan secara online. Enak. Apalagi kalian posting di Facebook. Gambar model, terima pesanan, hubungi, baru nomor handphone. Itu kan ada fasilitas untuk mencari keuntungan. Apalagi kalian sering jual beli, kan Facebook itu kan ada forum jual beli, baik itu barang baru atau barang second, ya kan. Nah, bisa kalian gunakan, bisa kalian manfaatkan, tapi harus jujur, ya. Ini ada kejadian seseorang menjual motor di media sosial medsos.
posting motor. Minat motor modification, japri, di inbox. Aman dong keadaan motor, bagus, lengkap, sebelah. Kebetulan yang lagi nego ini dengan polisi. Kita loh dia, ya. Lantas dikatakan surat sebelah tadi dibeli oleh apa yang inbox tadi, dibelinya. Datang dia. Mana suratnya? Lengkap. Sudah kau kedua. Dapat motor hilang, dia kena tangkap.